salam kenal semuanya. Selamat bertemu kembali sama aku Jovanka di Dewa Talks free webinar with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Untuk webinar pada malam hari ini, topiknya yaitu online bisnis dengan judul pentingnya analisis laporan keuangan untuk bisnis. Nah, ini penting banget untuk teman-teman yang punya bisnis ya, karena untuk mengelola atau untuk menganalisis sebuah laporan keuangan, itu penting banget teman-teman, itu satu poin yang penting untuk teman-teman bisa pelajari. Nah, di webinar pada malam hari ini bersama Ko Andreas Hadi, Head of Business Development dari Mekari Jurnal, nanti akan dijelaskan nih gimana sih cara menganalisa laporan keuangan untuk bisnis. Nah, ini di sini juga teman-teman mungkin udah bisa lihat nih ada Ko Andre. Halo Ko Andre, selamat malam. Oke, jadi sebelumnya saya juga mau ucapin sekali lagi thank you buat teman-teman dari Dewa Web ya sudah mengundang Mekari supaya kita bisa share juga di malam ini. Nah, jadi pada topik malam ini ya kita akan membahas tentang pentingnya analisis laporan keuangan buat bisnis, teman-teman. Nah, sama seperti yang sudah saya jelaskan ya, bisa dibilang yang namanya laporan keuangan atau ilmu accounting atau pembukuan itu sebenarnya adalah fondasi dari segalanya. Ya, bayangin teman-teman, kalau kita mau buka usaha, ya saya nggak bakal ngomong terlalu jauh. Tujuannya apa sih? Kalau kita mau buka usaha, udah pasti mau cari cuan, ya, atau mau cari untung ya. Nggak mungkin di sini saya yakin yang bikin usaha tapi buat rugi atau buat sosial, ya mungkin jarang. Ya, tapi kalau saya lihat di sini pasti kalau kita buka usaha, kita kan udah pasti bakal spend uang. Benar ya, spend modal. Dimana ujung-ujungnya udah pasti maunya untung. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada pepatah tadi ya, tadi sudah dibilang Pak Jovanka, kalau nggak kenal maka sayang. Nah, ini sebenarnya siapa sih yang lagi bicara sekarang ini? Oke, sebelumnya salam kenal buat semuanya. Ya, saya dengan Andreas, panggil dengan Andre, biar lebih singkat ya. Ya, bisa dibilang saya sekarang ini selaku Head of Business Dev di Mekari Jurnal. Dan saya sudah bekerja di Mekari, bisa dibilang sudah dari tahun 2014 awal. Jadi bisa dibilang sekarang udah masuk tahun kelima saya di sini. Nah, kalau bicara sedikit soal background, saya ini sebelumnya di industri apa aja sih sebenarnya? Nah, jadi pada tahun 2012 ya sampai tahun 2017 saya tetap berkecimpung di industri education, teman-teman. Di mana di education saya bisa dibilang membantu para student dan juga para orang tua dalam bentuk consulting dan juga untuk akademis juga ya, di mana saya membantu untuk sisi mentor dan juga untuk teacher. Nah, and then untuk teman-teman juga nih yang mungkin masih kayak galau waktu itu sebelum kuliah. Nah, saya juga di sini juga membantu sebagai konsultan. Jadi tujuannya supaya mereka ketika join buat decide nanti jurusannya mau kemana, saya pastikan mereka harus bisa menemukan jurusan yang tepat, teman-teman. Nah, setelah itu pada tahun 2018 saya banting setir nih, ya, yang tadinya di bidang edukasi, saya pindah ke financial and tech industry, itu dengan jurnal sendiri atau Mekari ya, di mana saya di sini yang tadinya mungkin saya lebih ke consulting ke akademis buat student dan juga buat orang murid, sekarang saya ngebantuin untuk teman-teman yang sedang membuka usaha. Ya, kira-kira masalahnya apa aja sih yang ditemukan oleh orang yang mau buka usaha? Terus kemarin ketika lagi COVID, kira solusinya apa aja sih supaya saya punya bisnis itu bisa sustain, teman-teman. Nah, dan saya pun juga sudah cukup banyak diundang di event UMKM dan juga dan di perbankan juga. Ya, jadi hopefully materi yang saya akan buat teman-teman pada sekarang ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, jadi sebelum saya mulai dengan materi, seperti biasa kita bakal masuk dulu ke yang namanya latar belakang masalah ya teman-teman. Jadi saya akan open dengan sebuah quotes. Ya, simpelnya adalah poor accounting. You cannot be in control of your business if you don't know what is going on. Maksudnya apa sih teman-teman? Kalau kita punya pembukuan kita kurang atau kita punya laporan keuangan kita jelek, maka apa? Kita nggak akan punya yang namanya kontrol.
ya kontrol dari kita punya bisnis. Nah, kita nggak tahu sebenarnya sekarang ini kita ini lagi mengarah ke untung atau kita justru lagi mengarah ke rugi atau mungkin ke sideways, teman-teman. Ya, jadi bisa dibilang yang namanya laporan keuangan itu adalah sebuah data. Ya, di mana data kalau kita gunakan dengan baik, teman-teman, itu akan menjadi yang namanya informasi. Ya, kalau kita gunakan dengan baik jadi informasi, maka kalau kita mau mengambil sebuah keputusan, maka udah pasti kita keputusan itu ada dasar tepat. Tapi kalau misalnya nih kita buka usaha, tiba-tiba kita nggak tahu sebenarnya ini saatnya saya buat motong diskon, saya buat nambahin menu, atau saya harus nambahin cost production, tapi kalau kita nggak ada laporannya, bahaya sekali teman-teman. Ya, sama kayak kita lagi PDKT ya. Ya, ini kan masih muda-muda ya. Saya lihat ya. Kalau misalnya kita PDKT sama sama lawan jenis. Tapi kalau kita tidak dulu analisa, dia suka makan apa, terus latar belakang seperti apa, terus dia itu suka apa. Kalau kita nggak tahu kan juga bahaya kan. Tapi kalau kita udah tahu, oh dia suka makan ini, oh dia orangnya introvert, oh dia orang extrovert, kan pasti lebih gampang kan kalau kita mau decide what the next step that we will take. Nah, sama kayak bisnis juga seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau kita bicara soal yang namanya laporan keuangan, berikut ini ada yang namanya masalah-masalah umum ya yang kita rata-rata temukan ketika lagi membuat laporan keuangan. Yang pertama, kita keliru dalam memperhitungkan persediaan barang atau stok. Ya, kebayang ya teman-teman ya, kalau misalnya kita usaha, let's say di industri retail atau di industri F&B nanti ke depannya. Kalau kita keliru ngitung yang namanya pesan barang, kebayang dong nanti ke depannya bakal blunder. Ya, jadi yang namanya accounting, teman-teman itu benar-benar harus detail dan valid, teman-teman. Karena kalau salah sekali lagi bahaya banget. Ya, yang kedua, kesalahan pencatatan akun dalam laporan keuangan. Yang tadinya mestinya kita inputnya ini di revenue, tapi kita malah inputnya mungkin di modal, itu kan salah kan. Nah, terus yang ketiga, tidak menghitung harga pokok penjual dengan teliti. Ya, let's say kita sekarang kan lagi hits banget yang namanya F&B lah ya. Kalau saya lihat zaman dulu mungkin dari Gritty, ya terus juga ada 108, terus sekarang ya banyak lagi ya boba-boba, ya itu kan juga kita ini kan host itu. Sebenarnya modal itu berapa sih? Ya, sebenarnya modal bikin flash itu berapa sih? Modal bikin satu kopi itu berapa sih? Kalau kita nggak bisa ngitung HPP yang tepat, ya kita gimana mau untung? Ya nanti mungkin kita benar, kita bisa hasilin penjualan, kita bisa hasilin omset. Cuma kalau kita ujung-ujungnya rugi, gimana? Percuma. Ya, yang keempat, tidak bisa membedakan akuntansi berbasis accrual dan cash. Nah, ini saya sedikit sharing ya. Ini mungkin agak sedikit teknis. Nah, jadi yang namanya metode pencatatan akuntansi itu kita dibagi jadi dua, teman-teman. Ada accrual, ada cash. Bedanya apa sih, Dre? Nah, kalau accrual itu setiap ada transaksi yang masuk, ya meskipun kita masih belum menerima uangnya, itu dicatat, teman-teman. Ngerti ya? Tapi kalau berbasis cash, itu apa? Jadi jadi dia itu baru diakui sebagai transaksi kalau sudah masuk uang. Ya, kalau misalnya belum masuk uang, itu nggak bisa dicatat. Nah, itu perlu teman-teman harus tahu juga nih. Nanti teman-teman bisa tahu nih, saya harus pakai yang accrual atau pakai yang cash. Gitu. Ini yang terakhir adalah tidak memahami arus kas. Ini yang paling bahaya, teman-teman. Ya, kalau kita membuat laporan keuangan, kita salah di laporan keuangan, kita nggak tahu kita punya kas dari hulu ke hilir di mana, itu bahaya banget. Oke? Next-nya. Nah, jadi kalau tadi kita udah ngebahas soal masalahnya, so tujuannya apa sih buat kita membuat laporan keuangan perusahaan itu? Yang pertama, membantu nilai perusahaan. Ya, kira-kira kondisinya ini nih lagi oke nggak nih?
at certain period. Nah, terus yang kedua, menyajikan informasi yang komprehensif mengenai kedudukan keuangan perusahaan. Ya, teman-teman di sini saya yakin ya, pasti kita udah pernah nyobain yang namanya terjun di pasar modal. Ya, satunya mungkin saham, teman-teman. Nah, kalau kita mau membeli sebuah perusahaan, membeli sebuah saham, kira-kira apa sih yang bakal kita analisa? Ya, bukan berarti kita analisa ikut-ikutan teman ya. Oh, saya karena teman saya ngambil perusahaan A, saya ambil deh perusahaan A. Itu kan bisa dibilang ya bahaya. Tapi kalau semakin mature kita di dunia investasi, kalau kita mau membeli sebuah saham, tentu dasar yang penting adalah kita lihat dulu. Kira-kira perusahaan ini keuangannya dari tahun ke tahun itu growth nggak sih? Ya, kira-kira dia ini untung nggak sih? Terus kira-kira kenaikannya berapa banyak? Terus gede di omset, tapi kalau dia banyak utang, utangnya makin banyak, ya juga kita harus juga analisa. Ini utangnya buat utang usaha atau buat utang apa nih? Nah, ya dong. Jadi benar-benar yang namanya laporan keuangan itu benar-benar dibuat sampai berfungsi itu, teman-teman. Dan yang ketiga, sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ya, nggak usah jauh-jauh, kita buat coffee shop. Ya, kira-kira kita udah bisa tahu belum? Kita punya kedai ini udah bisa belum kita buka cabang? Udah bisa belum kita buka lini industri baru? Dari mana dasar? Dari laporan keuangan, ya dong. Yang keempat, buat jadi evaluasi supaya apa? Company bisa buat meningkatin kinerja perusahaan. Contoh, misal dia punya revenue naik, it's a good point dong, revenue naik. Tapi kalau didampingi dengan kenaikan beban yang makin tinggi, atau justru laju naiknya revenue lebih slow daripada beban, tentu itu harus kita analisa kan, teman-teman. Benar ya, harus kita analisa banget. Ya, apalagi kalau misalnya ya kita lihat, oke, kayaknya ini cost di produksi gede banget deh. Kayaknya kita udah harus potong yang namanya kualitas, atau kita harus dikitin porsinya, ya. Nah, itu yang paling penting kalau kita mau analisa. Yang kelima, kredibilitas perusahaan yang meningkat. Tentu ya, teman-teman. Mau nggak teman-teman investasi di perusahaan yang jelas? Pasti nggak mau ya. Dia cuma bilang, saya pastikan nanti tahun depan atau bulan depan saya bisa janjiin saya punya company bakal naik 30%. Itu kan ngeri banget ya. Apalagi kalau kita dengar-dengar yang maybe around 1 tahun lalu, ya mungkin tahu lah ya, yang robot-robot gitu lah ya, itu kan juga bahaya karena tidak ada track record ya. Terus yang terakhir, menjadi bahan penilaian kemampuan berbisnis. Yes, kita bisa ngelihat kira-kira tim yang menghandle perusahaan ini orangnya bisa dibilang oke nggak? Itu dari mana? Dari laporan keuangan atau performa company yang kita jalankan, teman-teman. Oke, jadi itu ya, teman-teman, tujuannya yang namanya laporan itu penting, ya. Nah, intinya laporan keuangan itu merupakan salah satu hal paling penting, terpenting dalam usaha. Nah, tanpa yang namanya laporan keuangan, kita nggak akan tahu kita ini punya bisnis lagi berkembang atau enggak. Ya, apalagi kita nggak tahu sebenarnya ini udah harus IPO nih, ini udah harus tutup nih, ini udah harus hold dulu nih. Ya, jadi ini adalah komponen yang penting dalam sebuah perusahaan, teman-teman. Ya, nah, jadi dari tadi itu sebenarnya laporan keuangan. Sebenarnya apa sih laporan keuangan? Nah, intinya laporan keuangan adalah summary keuangan perusahaan Anda. Simple. Gitu aja, teman-teman. Nah, pada malam ini saya mau share ke teman-teman semua, ada bisa dibilang kalau teman-teman ke depannya pengen buka usaha, ya bisa dibilang saya mau ajarin 3 jenis laporan keuangan yang paling penting yang mesti teman-teman punya. Ya, yang pertama apa sih? Laporan laba rugi, teman-teman. Ya,
Ini laporan baru bisa dibilang adalah laporan yang paling fundamental, yang bisa dibilang paling mudah, dan yang paling simple buat teman-teman bisa create. Nah, simple. Apa laporan baru, Greg? Sama namanya, laporan menunjukkan apakah kita lagi di kondisi untung atau rugi dalam sebuah periode perusahaan tersebut. Nah, di mana yang pertama, kita buat contoh dulu ya. Nah, ini mungkin ini yang pernah ambil jurusan akuntansi atau pernah belajar accounting pas masih SMA, pas sekolah mungkin tahu ya, familiar ya. Oke. Jadi komponennya gampang sekali. Ada pendapatan, ada juga yang namanya harga penjualan atau HPP, dan juga ada beban. Jadi kita harus buat dulu. Kira-kira kita mau tarik dari mana periodenya ya, dari 1 Januari sampai 3 Desember. Let's say saya mau tarik setahun deh, tahun 2018 kemarin. Nah, di sini kita input nih, pendapatan itu ada apa aja. Input pendapatan bisnis. Ya, artinya apa? Seluruh omset yang kita sudah hasilkan di tahun 2018. Nah, yang kedua, kita input HPP, ya, di mana HPP itu ada harga pokok penjualan. Yang saya bilang, ya, kita kalau bikin sebuah kopi, contoh, itu kan kita harus tahu modal berapa, ya kan? Harga kita beli di suppliernya berapa, biji kopinya atau buku kopinya, kita beli eh, gelas plastiknya berapa, packagingnya seperti apa, yang membuat seperti apa, kita mesti hitung teman-teman, ya sampai kesedotan, supaya apa? Ketemu yang namanya HPP, ya atau harga modal. Nah kalau ketemu sudah harga modal, tinggal dikurangin antara pendapatan sama HPP, ketemu laba kotor. Nah biasanya yang saya ketemu di lapangan selama ini, rata-rata setelah ketemu laba kotor, stop, udah selesai, nggak dilanjutin lagi. Padahal salah banget, teman-teman, karena masih ada namanya beban lainnya, ya, beban bisnis, ya, apa sih beban bisnis? Beban operasional, contohnya apa? Beban sewa tempat, beban biaya utilitas ya, ada air, listrik, internet dan sebagainya, bayar gaji, terus bayar beban transportasi dihitung nggak? Rata-rata pernah hitung. Nah, contohnya apa? Kita pergi ke sebuah supermarket, ya kan? Kita kalau datang ke supermarket itu butuh butuh kos nggak? Butuh ya, butuh biaya transportasi. Keluar bayar apa lagi? Parkir. Keluar lagi bayar apa? Bayar tol. Keluar lagi bayar apa? Ya kan? Ada banyak teman-teman yang sebenarnya mereka semua miss. Tapi penting teman-teman. Jadi intinya apa? Segala jenis pengeluaran itu wajib kita input teman-teman. Jangan sampai enggak. Ya. Jadi setelah kita udah ketemu laba kotor, nanti langsung kita kurangi oleh beban. Ketemulah yang namanya laba bersih. Nah, kalau ini artinya sudah net profit, teman-teman. Atau kalau minus artinya net loss, rugi bersih. Ini sudah kelihatan berapa. Nah, saya udah buat rumusnya di sini. Jadi ntar teman-teman tinggal lihat. Apa bisa di screenshot ya. Jadi intinya kalau kita bicara laba rugi itu ada dua komponen. Elemennya ada apa aja? Ada pendapatan dan biaya. Di mana kalau pendapatan tadi pendapatan dari bisnis kita. Kalau biaya adalah upah, ya, terus juga ada namanya biaya-biaya produksi dan lainnya. Di mana ini ada 4 rumusnya nih, teman-teman. Ya, laba kotor dikurangi laba operasional, lalu ketemu yang namanya laba bersih, teman-teman. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Oke, kurang lebih clear ya buat laba rugi ya. Nah, yang kedua ada namanya laporan neraca. Nah, ini laporan neraca. Ini juga bisa dibilang adalah fundamental juga, teman-teman. Kenapa? Karena laporan neraca fungsinya adalah untuk mengukur keseimbangan perusahaan, laporan perusahaan itu antara aset dengan hutang atau kewajibannya, di mana dibagi jadi aktiva dan pasiva, teman-teman. Nah, kalau aktiva kita bagi jadi 2 jenis, lancar dan tetap. Kalau lancar itu apa? Itu bisa dibilang contohnya adalah uang yang kita pegang. Kas kita berapa, piutang kita berapa,
kita punya penghematan berapa, ya. Kalau aktif tetap, itu artinya apa? Yang bisa dibilang ya nggak bergerak lagi, kayak tanah, gedung, dan juga ada yang namanya penyusutan lingkungan. Nah, kalau pasifan itu adalah kewajiban atau hutang. Contoh, kita kalau buka usaha itu kan mostly kita butuh modal, di mana nggak sedikit orang itu berhutang dengan bank. Ada juga kita ke supplier, kan kita ada hutang dan juga pinjam jangka panjang, ya. Dan juga modal likuiditas kita, laba tahun berapa, saham berapa. Nah, kalau misalnya nggak balance, itu artinya salah. Jadi, teman-teman, saya open dikit nih. Dulu mungkin berpikir ya, dulu gila, guru akuntansi kita tuh pelit banget ya nyaman nilai. Kita udah buat laporan kertas berlembar-lembar, tapi ketika kita salah, ujungnya, meskipun beda 1.000 doang, itu langsung nol, teman-teman. Nah, sama dirinya tak. Kalau kita bisnis, kita buat laporan keuangan salah, celaka, teman-teman. Jadi apa yang dilakukan oleh guru kita itu nggak salah, teman-teman, itu benar, ya. Nah, di mana saya ada buat lagi rumusnya, 3 elemen neraca, ya. Nih dulu deh, ya. Neraca itu komponen ada aset sama dengan kewajiban plus ekuitas sebuah saham. Di mana neraca itu ada 3 elemen yang tadi saya bilang, ada aset itu sesuatu yang dimiliki atau dikendalikan bisnis dan mungkin nilai, ya. Yang tadi ada uang tunai, ada piutang dagang dan sebagainya. Lalu ada kewajiban, yaitu hutang, itu ada modal. Jadi ini adalah tiga komponen yang mesti kita aware, teman-teman. Oke? Yang terakhir, laporan arus kas. Nah, ini laporan yang nggak kalah penting, ya. Di mana laporan ini bisa dibilang kita harus punya laporan laba rugi dan juga harus punya namanya laporan neraca supaya bisa ketemu laporan arus kas. Nah, di mana simple namanya arus kas. Jadi adalah laporan yang menunjukkan cash flow dari hulu ke hilir. Kira-kira dalam satu periode kita punya uang itu ngalir kemana aja. Oke, dan ini terbagi jadi yang namanya ada arus kas dari operasional yang tadi ya, itu dari laba rugi. Terus ada juga yang namanya arus kas dari investasi, ya, gimana itu arus kasnya kita dari funding, teman-teman. Dan terakhir ada yang namanya arus kas dari kegiatan pendanaan, ya, dari investasi, sudah dari PV. Nah, nanti bakal dihitung tuh dari arus kas operasional berapa, arus kas dari investasi berapa, nanti juga dari funding berapa. Nanti ketemulah MDAP berapa. Jadi kelihatan, teman-teman, ya, kita punya cash di awal tahun itu berapa, lalu akhir tahun grow-nya jadi berapa, itu kelihatan. Dan ini adalah laporan yang cukup penting untuk investor bisa melihat juga. Nah, saya udah show juga elemen ada apa aja. Jadi yang pertama itu dari aktivitas operasi, teman-teman. Ya, operasional, laba rugi tadi. Ya, yang kedua adalah dari investasi. Ya, lalu yang ketiga adalah dari funding. Ya, dari pendanaan, teman-teman. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah 3 jenis laporan keuangan yang paling penting yang mesti kita punya, teman-teman. Oke, clear ya? Nah, jadi intinya kenapa sih mesti ada yang namanya financial report? Nah, yang pertama adalah buat histori dan data transaksi. Yang kedua, untuk visit and financial report. Yang ketiga adalah buat kita tahu kita punya keuntungan audit. Jadi, kebayang ya yang tadi saya bilang, kenapa kita punya cost tuh gede banget. Nah, you guys can see dari kita punya cost. Kita bisa breakdown. Akhirnya bisa ketemu nih. Biasanya sih yang paling lucu tuh ada ketemu tuh. Kalau misalnya kita punya cost lengkap, kita bisa analisa, teman-teman. Dan ujung-ujungnya antara satu memang ada fraud atau yang kedua memang kita kurang dalam kita memanage yang namanya cost kita. Yang ketiga, yang keempat adalah pajak. Ya, tentu ya, karena kita orang taat pajak, tentu kita harus bayar pajak, teman-teman. Dan terakhir adalah growth. Ya, pasti kita di sini mau buka bisnis, tentunya mau berkembang, mau cuan. Nah, jadi penting yang namanya ada financial report. Oke?
Nah, pertanyaannya cara kita mulai gimana, Dre? Nah, mulai itu gampang ya. Kita sekarang udah ada banyak ya. Bisa pakai Excel, bisa pakai software, bisa pakai Google Drive dan sebagainya juga. Nah, tapi kalau kita masih pakai manual kayak tadi, ya kira-kira berapa sih waktu yang kita butuhkan buat membuat habiskan hal seperti itu? 11 jam, teman. Ya, ini adalah average. Ini bisa dibilang adalah survei yang sudah kita kolek selama kurang lebih dari 5 tahun ini. Dan benar, ini adalah masalah ini. Ya, ada yang lebih dari 11 jam, ada yang kurang dari 11 jam, tapi rata-rata in average itu 11 jam. Dan bisa dibilang transaksi itu harian ya. Jadi udah pasti bakal dikerjakan setiap hari, teman-teman. Ya. Nah, jadi intinya kalau kita dalam bisnis dan mau bisnis, kita udah pasti butuh sistem, teman-teman. Ya, yang memudahkan dalam kita pekerjaan kita. Ya kan? Contoh kalau kayak selama ini mungkin kita dengan atau kita mau buka usaha online shop, ya sekarang udah ada jasa. Ya bisa dibilang Dewa Web ya, itu bisa dibilang kan expertise-nya dalam mengembangkan dan membuat kita punya hosting web kita. Nah, coba kalau dulu nggak ada yang namanya Dewa Web. Kebayang sih sesusah apa sih kita harus bikin desain website, harus beli domain, minjem domain, kebayang itu betapa susahnya. Dan kebetulan saya dulu juga lulusan dari FI. Saya itu juga belajar dulu membuat web seperti apa, seperti apa algoritma itu cukup kompleks, teman-teman. Jadi sekarang bisa dibilang sudah cukup dimudahkan kalau kita sudah pakai sistem, teman-teman. Nah, dan kalau kita bicara sistem, di sini kita ada yang namanya business process cycle. Nah, kalau kita masih pakai manual, ya kita perlu ngelakuin yang namanya proses 3 tahap ini ya. Ada input, ada proses, ada output. Nah, kalau kita ngerjain sendiri, kita harus ngelakuin semuanya sendirian, teman-teman. Ya. Tapi kalau kita udah pakai sistem dengan software atau dengan jurnal, ya kita cuma perlu aja, kita cuma perlu input aja, teman-teman. Ya, cuma perlu input aja. Nanti biarlah sistem yang bakal bekerja buat kita, teman-teman. Ya, kita input aja, nanti di sini sistem yang bakal membuat laporan keuangannya. Kita mau laporan neraca, laba rugi, apa itu sudah jadi. Ya, mungkin kalau ada waktu saya bakal share, teman-teman. Ya, nah jadi intinya kalau kita pakai sistem pembukuan yang digital dengan manual, perbedaan cukup banyak. Ya, kalau kita pakai sistem itu lebih lebih valid, lebih cepat, dan juga kita udah nggak perlu tahu kayak tadi apa sih artinya neraca ini, apa sih artinya debit kredit segala itu nggak perlu tahu, teman-teman. Ya, tapi kalau kita masih pakai manual, kita perlu yang namanya skill, ya, dan juga rumus, teman-teman. Ya. Oke, sekarang saya bakal coba bantu show by jurnal ya, teman-teman ya. Oke, jadi bisa dibilang jurnal sama kayak tadi, mungkin kalau tadi di bawah saya lihat sudah aman karena sudah ada ISO 27001, kita pun juga sama. Ya, kita di jurnal Mokari kita sudah juga standar oleh ISO 27001. Jadi, kira data saya bakal bocor nggak? Data saya bakal jebol nggak? Itu nggak akan bocor. Jadi aman, teman-teman ya, karena sudah ISO. Oke, terus kita bisa ngapain aja? Kita bisa membuat laporan keuangan lebih simpel, kita bisa membuat invoice lebih cepat, dan kita juga bisa membuat laporan keuangan dengan gampang, dan juga kita bisa membuat integrasi. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman nih udah pakai web di Dewa Web ya, nanti bisa diintegrate ke jurnal. Bisa banget, teman-teman. Ada API-nya semuanya. Oke? Dan ini adalah 8 solusi dari kita. Ya, so kita bisa membuat laporan keuangan, kita bisa membuat modul accounting, buat transaksi, invoicing, kontrol kita punya produk, beban, sampai ke teks, dan juga kita juga bisa diakses dengan handphone, teman-teman. Oke, dan ini kita punya partner ya dengan banking, POS, dan juga menjadi skill marketplace sudah juga. Dan ini adalah one of our big customer in Indonesia lah ya sekarang, teman-teman. Jadi mulai dari F&B, retail, sampai ke hospital,
itu sudah menggunakan jurnal, teman-teman. Oke, thank you. Mungkin sudah cukup waktu dari saya. Mungkin sebelum aku next ke sesi yang akan aku jelaskan setelah ini, aku mau minta closing statement nih dari Ko Andre untuk sahabat Detox yang hari ini udah nyempetin waktu nih untuk hadir dan belajar sama-sama Mekari Jurnal. Boleh, silakan, Ko Andre. Oke, thank you, Jovanka ya ini buat kesempatannya. Nah, mungkin closing statement, ya saya yakin teman-teman di sini, intinya saya yakin yang sudah hadir di sini, saya lihat ya saya perlu acungi jempol ya buat teman-teman semua. Karena apa? Waktu yang teman-teman pakai harusnya buat istirahat, tapi bisa pakai buat belajar. Saya yakin teman-teman ketika teman-teman ikut dari kelas ini, ya mungkin awal-awal kayak bingung ya, aduh ribet kali, ada laporan ini, laporan itu, mesti begini, begitu, begini. Tapi teman-teman percayalah teman-teman, kita mungkin boleh bayar biaya marketing, kita mungkin bisa bayar biaya franchise, kita mungkin bisa bayar biaya web hosting, kita mungkin bisa bayar pegawai. Tapi teman-teman, maksudnya kalau fondasinya aja kita nggak jelas, atau kita tidak punya laporan keuangan yang clear, susah teman-teman. Karena saya yakin di sini pasti kita kalau mau buka usaha cuma satu kan tujuan kita, mau apa? Mau untung, ya. Jadi yuk teman-teman, saya yakin yang sudah ikut kelas di malam ini, saya yakin pasti kalian sudah dapat insight ya. Tadi saya udah lihat pertanyaan-pertanyaan pada aktif, jadi benar-benar top deh. Jadi nggak apa-apa, teman-teman jangan khawatir. Mulai dari mana? You guys bisa mulai dari mencatat transaksi masuk keluar setiap harinya. Nanti bisa kita compile pelan-pelan. Dari laba rugi, itu dulu aja. Ya, jadi hari ini saya ada keluar buat beli bakso nih karena lagi lapar. Jaga but, input di situ. Ya, saya hari ini ada bayar uang parkir. Tadi soal belanja ke Superindo. Input di situ parkir berapa, input juga berapa isi bensinnya. Ya. Nanti kalau makin diinput, makin jelas, makin kelihatan. Ini gua berapa cuannya, berapa persen, atau gua justru malah masih loss ya. Kelihatan semua di situ. Jadi detail yang rajin. Kalau sudah detail, bikin laporannya, pindahkan ke laporan laba rugi. Udah, itu dulu aja. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.